Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendra Alvito Demayo, NRP 50152110069 dari kelas Hukum Administrasi Perencanaan D. Pelanggaran pemanfaatan ruang adalah kegiatan membangun atau mengubah penggunaan lahan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Pelanggaran tersebut memang sulit untuk diidentifikasi oleh orang awam karena yang dilanggar adalah sebuah peraturan tata ruang yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran pemanfaatan ruang adalah permasalahan lingkungan dan sosial. Contohnya, menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, maupun konflik dengan masyarakat. Berikut akan saya coba jelaskan beberapa contoh mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sebagai disclaimer, video ini merupakan bentuk saya untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah Hukum Administrasi Perencanaan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS. Pertama, pelanggaran tata ruang di Waterpark Dwi Sari, Kabupaten Bekasi. Waterpark Dwi Sari adalah taman rekreasi air yang terletak di Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Waterpark ini berdiri di atas lahan seluas 5.067 meter persegi. Waterpark Dwi Sari dibangun pada tahun 2019 dan mulai beroperasi pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020, Waterpark Dwi Sari mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, yaitu pembongkaran bangunan. Hal tersebut karena pembangunan kawasan wisata ini sebagian besar berada pada kawasan sempadan sungai serta peruntukan sawah basah. Maka dari itu, tim gabungan dari Kementerian ATR BPN, pemerintah Kabupaten Bekasi, dan aparat kepolisian melakukan pembongkaran terhadap bangunan wisata tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan dari Kementerian ATR BPN, bangunan yang dibongkar di Waterpark Dwi Sari meliputi 243 batang seat pile di sepanjang badan sungai Cibeet. Struktur beton Dwi Sari Waterpark seluas 945 meter persegi di sempadan sungai, serta fasilitas lain seluas 4.122 meter persegi di area yang diterapkan sebagai kawasan pertanian. Peraturan perundangan yang dilanggar dalam pembangunan kawasan wisata Waterpark Dwi Sari adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011 hingga tahun 2031. Berdasarkan peraturan tersebut, kawasan tersebut diperuntukkan bagi sempadan sungai dan pertanian lahan basah, sehingga tidak diperbolehkan terdapat pembangunan secara masif sehingga menyebabkan daerah tersebut terganggu ekosistemnya. Solusi yang dapat dilakukan pada pelanggaran tersebut adalah yang pertama, normalisasi daerah sungai beserta sempadannya, serta pengembalian peruntukan lahan sawah basah. Yang kedua, melakukan relokasi pengembangan kawasan waterpark di sekitar tempat tersebut, sehingga kawasan yang dinormalisasi tersebut dapat dikembangkan ruang terbuka hijau berbasis ekowisata yang terintegrasi dengan kegiatan pendukung lain seperti arung jeram, kegiatan outbound, dan wisata tanaman. Pengelola kawasan wisata dapat menerapkan sistem tingkat terpisah atau terusan sehingga tercipta integrasi kawasan wisata. Kasus yang kedua yaitu pelanggaran tata ruang di kawasan Grand Kota Bintang di Kota Bekasi. Kawasan Grand Kota Bintang Bekasi adalah kawasan perumahan, komersil, dan rekreasi yang terletak di Jalan Ki Haji Nur Ali, Kelurahan Jaga Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kawasan ini dibangun oleh PT Kota Bintang Raya Tri dan mulai dikembangkan sejak tahun 2008. Namun, pada tahun 2020, kawasan Grand Kota Bintang Bekasi secara tiba-tiba menjadi sorotan publik karena kasus pelanggaran pemanfaatan ruang. Pelanggaran tersebut berdasarkan hasil identifikasi dari Kementerian PUPR adalah mengubah alur sungai Cakung tanpa izin. Selain itu, terdapat bangunan komersil yang berada pada kawasan sempadan sungai tersebut. Hal ini menyebabkan wilayah bawah jembatan Jakarta Outer Ring Road atau JORR banjir dan melumpuhkan akses jalan tol Kalimalang. Kawasan Grand Kota Bintang Bekasi tersebut dari hasil identifikasi melanggar beberapa peraturan, yaitu Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2011 hingga tahun 2031 yang sebenarnya merupakan peruntukan kawasan perlindungan setempat. Selain itu,
kawasan tersebut juga melanggar Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2015 hingga tahun 2035. Tidak hanya itu, kawasan tersebut juga melanggar Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur. Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, normalisasi Sungai Cakung menjadi kondisi semula sehingga tidak ada penyempitan luas sungai. Yang kedua, merelokasi bangunan dan mengambil peruntukan untuk ruang terbuka hijau pada kawasan sempadan sungai tersebut. Yang ketiga, sebagian area ruang terbuka hijau tersebut dapat dibangun lapangan parkir yang mana dalam perkerasannya menggunakan permeable paving block. Yang terakhir, kawasan terbuka tersebut dapat dijadikan kawasan wisata khusus untuk rekreasi, area olahraga, dan kegiatan lain yang mana tidak mengganggu peruntukan kawasan tersebut, serta dapat ditambahkan area food court yang memiliki konsep alam dan tradisional dengan area bangunannya terbatas seperti hanya 10% dari luas total lahan dengan syarat material dan desain tertentu yang mendukung kawasan tersebut.